Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna. Wa li hadza kana Rasulullah yatawajjahuna ilaihi bi talabil fathi bainahum wa bain aqwamihim fima hasala bainahum minal khusumah. Qala ta'ala an Nuhin alaihi salam. Qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Wa dzakara subhanahu min du'ai Su'aibah alaihi salam, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala ta'ala wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid. Ay istansaratir rusulu rabbaha ala qaumiha wa qila istaftahatil umamu ala anfusiha ay istajalu fathallahi wa furqanahu baina awliyaihi wa a'daihi. Qala Ibnu Katsir rahimallahu taala wa yahtamilu an yakuna hadha muradan wa hadha muradan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى صحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Para ikhwah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pembahasan tentang nama Allah Jalla wa Ala Al-Fattah. Pada pekan yang lampau kita telah menjelaskan pembagian dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara namanya Al-Fattah yang maknanya adalah memberi ketetapan, keputusan antara hamba-hambanya di hari kiamat, antara para rasul dan para kaumnya di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah akan membukakan bagi mereka kemenangan, bagi para rasul dan para atba'ur rasul, para pengikut rasul. Allah berikan bagi mereka kemenangan dan Allah akan hinakan dengan namanya Al-Fattah. Allah bukakan bagi musuh-musuh para rasul kehinaan, kekalahan, kebinasaan. Allah timpakan kepada mereka hukuman. Itu makna Al-Fattah, dari bagian pertama. Bagian kedua, bahwasanya nama Allah Al-Fattah maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang membukakan bagi manusia, bagi hamba-hambanya berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Allah berikan kepada manusia berbagai macam bentuk manfaat dunia mereka dan manfaat agama mereka. Dalam bab dunia Allah berikan kepada mereka rezeki dengan segala macam bentuknya, anekanya, dan dengan segala macam cara. Allah buat manusia memiliki kepandaian yang berbeda-beda agar dengan hal tersebut tegak urusan dunia. Ada yang ahli pertanian, ada yang ahli perikanan, ada yang ahli perdagangan, ada yang ahli kesehatan. Semuanya adalah bagian daripada nama Allah Al-Fattah yang Allah membukakan kepada manusia beraneka ragam profesi, keahlian, kemampuan agar dengan keseluruhan ini tegak urusan dunia. Dan Allah bukakan kepada hamba-hambanya yang terpilih pintu-pintu hidayah, pintu-pintu taufik, rahmat, ilham, jalan-jalan kebaikan, sehingga dengan nama Allah Al-Fattah tersebut hamba-hambanya memperoleh kebenaran, taufik, keselamatan dalam beragama, dari berbagai macam bentuk syubhat, keselamatan dalam agama dari berbagai macam bentuk syahwat. Dan ini adalah semuanya bagian daripada nama Allah Al-Fattah. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa lihadza kana Rasulullah
Oleh karena itulah para rasul-rasul Allah yatawajjahuna ilaihi bi talabil fathi bainahum wa baina aqwamihim. Para rasul menuntut daripada Allah Jalla wa ala agar memberikan bagi mereka keputusan yang baik, kemenangan pada perkara-perkara perselisihan antara mereka dan kaum mereka, karena setiap kaum mendustakan rasulnya. Ya fima hasala bainahum min al-khusumah. Setiap rasul mendustakan nabinya, setiap rasul menentang, setiap umat menentang dan mendustakan rasulnya. Tidak ada seorang pun rasul diutus kecuali umat menentangnya. Segelintir yang beriman dengan para rasul, bahkan ada yang tak beriman sama sekali. Karena itulah para rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Fattah agar Allah memutuskan antara mereka dan kaum mereka dengan kebenaran, memenangkan mereka, membela mereka, ya, menghancurkan kaum mereka yang menentang kebenaran. Qala ta'ala an Nuhin alaihi salam, di antaranya Allah berkata melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdoa setelah proses panjang mendakwakan kaumnya, tapi tak mau mereka beriman kecuali segelintir saja. Berdoalah Nabi Nuh, qala rabbi inna qaumi kadzabun. Duhai Tuhan, sesungguhnya kaumku mendustakanku. Faftah baini wa bainahum fatha. Maka bukakanlah bagiku dan bukakanlah antara kami dan antara mereka keputusan. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Keputusan yang menguntungkan orang-orang beriman, menghancurkan orang-orang yang kafir. Selamatkan saya dan orang-orang yang bersama saya dari golongan orang-orang mukmin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nuh, ya, dan segelintir pengikutnya. Allah binasakan kaumnya. Wa dzakara subhanahu min du'ai Syuaib alaihi salam. Allah juga menyebutkan di antara doa-doa Nabi Syuaib yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawassul dengan nama Allah Al-Fattah. Allah berfirman, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wahai Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan antara kaum kami dengan hak. Wa anta khairul fatihin. Sesungguhnya engkau sebaik-baik pembuat keputusan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Wastaftahu, mereka disebutkan di sini arti istaftahu dua tafsiran. Pertama, wastaftahu ini kembali kepada para rasul. Setiap rasul menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada mereka keputusan, kemenangan. Wastaftahu, setiap rasul meminta kepada Allah agar dibukakan bagi mereka pintu-pintu kemenangan. Mereka bertawassul dengan nama Allah Al-Fattah. Wa khaba kullu jabbarin anid. Dan dengan demikian maka binasalah setiap musuh-musuh para rasul yang sombong lagi, pongah, keras kepala. Ini tafsiran pertama. Ai istansarat ar-rusulu rabbaha ala qaumiha. Setiap rasul bermohon kepada Allah agar Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu kemenangan, ya, terhadap kaum mereka yang mendustakan mereka. Waqila, adapun tafsiran kedua, istaftahatil umamu ala anfusiha, ay ista'jalu fathallah. Istaftahu ini kembali kepada umat-umat yang menentang rasulnya, di mana mereka menuntut kepada para rasul agar segera membukakan bagi mereka pintu azab, menentang para rasul mereka. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran banyak dimuat perkataan setiap umat kepada para rasulnya, segera akan datang kepada kami azab, kami tak sabar, segera datangkan. Istaftahu, mereka menentang, menuntut kepada para rasul agar berdoa kepada Allah segera mengazab mereka jika memang mereka itu berdosa. Jika risalah para nabi itu benar, hak, segera datangkan saja azab, kami tak takut. Ini tafsiran kedua. Jadi yang menuntut agar dibukakan bagi mereka pintu azab adalah orang kufar. Kata Allah, wastaftahu, mereka pun menuntut agar disegerakan azab
Dibukakan bagi mereka pintu azab. Wa khaba kullu jabbarin anid. Akhirnya binasalah setiap orang-orang yang sombong lagi keras kepala menolak kebenaran. Ay ista'jalu fathallahi wa furqanahu baina awliyaihi wa a'daihi. Mereka menuntut Allah agar segera mendatangkan azab yang memutuskan antara perkara mereka dan antara perkara rasul-rasul mereka. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir berkata, wa yahtamilu an yakuna hadza muradan wa hadza muradan. Boleh jadi dua-duanya benar. Para rasul meminta kepada Allah agar segera dibukakan bagi mereka pintu-pintu kemenangan, dihinakan musuh-musuh mereka, dan sebaliknya para umat pun demikian menentang para rasulnya, meminta kepada mereka, menantang agar segera dibukakan bagi mereka pintu-pintu azab. Kedua-duanya terjadi. Nah. وقد استجاب الله دعوات رسله عليهم صلوات الله وسلامه بالفتح بينهم وبين أقوامهم بالحق فجاء أمره سبحانه بنصر الرسل عليهم السلام والمؤمنين وإهلاك أعدائهم من الكفار الظالمين المعتدين. وقد استجاب الله, dan Allah mengabulkan da'awati rusulihi, ya doa-doa para rasul-rasulnya, alaihim salawatullah wassalamuh. Semoga Allah melimpahkan kepada mereka salawat dan salamnya. Bil fathi bainahum wa baina aqwamihim bil haqq, dengan keputusan, ya Allah kabulkan apa yang diminta oleh para rasul kepada Allah agar memberikan keputusan antara mereka dan kaum mereka dengan keputusan yang benar. Faja'a amruhu subhanah, maka datanglah ketetapan Allah binasrir rusul, dengan memenangkan para rasul-rasulnya alaihimussalam wal mu'minin, memenangkan orang-orang beriman, wa ihlaki a'daihim minal kufaril zalimin al mu'tadin, dan akhirnya Allah membukakan azab bagi musuh-musuh para rasul, ya, yang zalim, yang melampaui batas dengan membinasakan mereka. Naam. ومن فتحه سبحانه حكمه بين العباد يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون كما قال سبحانه قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم أي أنه سبحانه يحكم بينهم حكما يتبين به الصادق من الكاذب والمحق من المبتل والمستحق للثواب من المستحق للعقاب. ولهذا سمى تبارك وتعالى يوم القيامة بيوم الفتح في قوله قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون أي يوم القيامة الذي يحصل به عقابكم إذا جاء انقضى الأمر ولم يحصل لكم فيه إمهال ولم يكن فيه للتدارك أي مجال. ومن فتحه subhanahu hukmuhu bainal ibadi yaumal qiyamah. Jika tadi kita terangkan di antara makna al-fattah, Allah memberi keputusan antara para rasul dan kaumnya di dunia, maka berikut ini di antara makna al-fattah, min fathihi subhanahu hukmuhu bainal ibadi yaumal qiyamah, yaitu di antara makna lainnya bahwasanya Allah akan menentukan keputusan kelak di hari kiamat, ya, antara hamba fima kanu fihi yakhtalifun, dalam segala macam yang mereka perselisihkan di dunia ini, Allah yang memutuskan antara mereka kelak di hari kiamat keputusan antara orang-orang beriman dan antara orang-orang kufar, antara pengikut para nabi dan pengikut syaitan dan iblis, musuh-musuh orang-orang beriman. Allah akan memutuskan perkara mereka kelak di hari kiamat dengan keputusan yang hak. Jadi di dunia diputuskan, di akhirat pun diputuskan. Di dunia dengan membinasakan musuh-musuh para rasul, memenangkan orang-orang beriman dan para rasul. Di akhirat pun demikian. Allah memutuskan perkara antara mereka dengan hak, memberikan berbagai macam ganjaran, ya, bagi orang-orang mukmin atas keimanan mereka, memberikan berbagai macam hukuman bagi orang-orang kafir dengan sepak terjang mereka di dunia menzalimi kaum mukminin, ya. Kama qala subhanahu, Allah berfirman dalam hal ini bahwasanya Allah akan buat keputusan pula perhitungan di hari kiamat
Qul, katakan Muhammad, yajma'u bainana rabbuna. Kelak Tuhan kita akan mengumpulkan kita di hari kiamat. Karena kelak di hari kiamat setiap umat itu akan dipanggil dan diseru dengan nabinya masing-masing. Dan setiap umat ditanyakan kepada mereka, apakah mereka mengenal Rasul yang dikirim kepada mereka? Apakah para Rasul benar telah menyampaikan kepada mereka risalah? Maka setiap umat mendustakan Rasulnya. Kadzabu. Mereka mendustakan Rasulnya. Mereka berdusta di hari kiamat. Mereka berkata, tak pernah datang kepada kami utusan apapun juga. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Tak pernah datang Rasul membawa berita apapun. Tidak berita gembira, tidak berita ancaman. Maka setiap Rasul didustakan kaumnya. Akhirnya Allah meminta para Rasul, meminta saksi-saksi mereka telah menyampaikan risalah. Setiap Rasul pun akhirnya mengatakan umat Muhammad sebagai saksi. Tanyalah kepada mereka, mereka yang bersaksi kami telah menyampaikan risalah. Ya, akhirnya ditanyalah umat Islam. Mereka pun menjadi saksi-saksi bahwasanya Rasul yang diutus kepada kaumnya benar-benar telah menyampaikan risalah. Dan itulah keistimewaan umat Islam. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah kami menjadikan umat yang ideal agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Jadi di hari kiamat, ya, Allah akan kumpulkan setiap umat dengan nabinya. Diberi keputusan kembali. Qul, katakan Muhammad, yajma'u bainana rabbuna. Allah akan mengumpulkan antara kami dan kalian, ya, dengan segala macam perselisihan antara mukminin dan kafirin, antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah, semua akan dikumpulkan di hari kiamat, diputuskan perkara antara mereka. Tsumma yaftahu bainana bil haqq, kemudian Allah akan memberi keputusan antara kita dengan benar. Wa huwal fattahul alim, dialah Tuhan Al-Fattah, sang pemberi keputusan, Al-Alim, Tuhan yang maha mengetahui. Ay annahu subhanahu yahkumu bainahum hukma, maknanya Allah akan memutuskan perkara antara mereka. Yatabayyanu bihi as-sadiqu minal kadhib, akan tampak pada waktu itu, pada hari itu, mana benar dan mana yang berdusta. Di dunia banyak orang munafik berpura-pura, ya, yang menyembunyikan kebenaran, menampakkan kebatilan. Banyak, samar bagi sebagian orang kebenaran, ya, sehingga banyaklah pengikut para nabi palsu. Ya, banyaklah pengikut, ya, berbagai macam bentuk bid'ah, kebatilan, kemungkaran, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Samar bagi mereka. Tapi di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan putuskan semuanya. Ay annahu subhanahu yahkumu bainahum hukman yatabayyanu bihi as-sadiqu minal kadhib. Allah buat keputusan antara mereka dan kaum mereka dengan kebenaran. Tampaklah mana yang benar, mana yang tak benar. Wal muhiqqu minal mubtil, tampak mana yang di atas kebatilan, mana yang tidak di atas kebatilan. Wal mustahiqqu lis-thawabi minal mustahiqqi lil iqab, tampaklah pada hari itu siapa yang berhak mendapatkan ganjaran, siapa yang berhak mendapatkan hukuman. Walihada samma tabaraka ta'ala yaumal qiyamati bi yaumil fathi. Dengan itulah Allah menamakan nama hari kiamat kelak dengan nama Yaumul Fathi, hari pemutus perkara. Allah berfirman, Qul yaumul fathi, katakan akan datang kelak hari pemutus perkara, itu kiamat. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum, tak berguna sedikit jua pun iman orang-orang kafir terhadap Tuhan-Tuhan mereka yang batil. Walahum yuntarun, dan kala itu mereka tak lagi diberi tangguh sedikit jua pun daripada azab. Ayyawmal qiyamati alladhi yahsulu bihi iqabukum idza jaa inqadal amru, hari kiamat nanti
dan akan mendapatkan sanksi hukuman. Jika dia telah datang, inqadal amru, akan dibuatlah keputusan. Walam yahsul lakum fihi imhal, di sana kalian tidak diberi tunda sedikit jua pun. Walam yakun fihi tadaruki ayyu majal, tak ada lagi kesempatan untuk dapat mengejar apa yang terluput dari kalian berupa taubat dan istighfar, karena hari kiamat telah datang. Tak ada lagi kesempatan untuk kembali ke belakang, mengikuti kebenaran, mengikuti para rasul. Semuanya telah terlambat, nasi telah menjadi bubur. Nah, هذا وإن إيمان العبد بأن ربه سبحانه هو الفتاح يستوجب من العبد حسن التوجه إلى الله وحده بأن يفتح له أبواب الهداية وأبواب الرزق وأبواب الرحمة وأن يفتح على قلبه بشرح صدره للخير. قال سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Berkata Syekh Abdul Razzaq, hadza wa inna iman al-'abdi bi anna rabbahu subhanahu wal fattah. Sesungguhnya konsekuensi iman yang dimiliki seorang hamba terhadap Tuhannya, bahwasanya Tuhannya adalah Tuhan yang memiliki nama Al-Fattah, sang pembuat keputusan, ya, yastaujibu minal 'abdi husna tawajjuhin ila Allah wahdah. Seyogyanya membuat seorang hamba benar-benar, ya, mengkonsentrasikan penuh harapnya, wajahnya, ya, kepasrahannya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Bi an yaftaha lahu abwabal hidayah, dengan memohon kepada Allah agar Allah bukakan baginya pintu-pintu hidayah. Berdoa selalu agar Allah bukakan bagi kita pintu-pintu hidayah. Kalaupun orang bertanya, bukankah kita sekarang nih Ustaz sudah berada di atas jalan hidayah? Jawabannya ya, insyaallah. Kita meminta agar bertambah hidayah di atas hidayah, karena hidayah bertingkat-tingkat. Hidayah kepada ilmu, hidayah kepada amal, hidayah kepada dakwah, hidayah kepada keistiqomahan dalam berdakwah, dalam menimba ilmu, bertingkat-tingkat. Dan mintalah kepada Allah agar jalan ini tetap kita jalani sampai akhir hayat kita, keistiqomahan dalam hidayah. Minta kepada Allah bi an yaftaha lahu abwabal hidayah, mintalah kepada Allah pintu-pintu hidayah. Wa abwaba rizqi, minta pula kepadanya pintu-pintu rezeki yang halal. Kita punya Tuhan yang memiliki nama Al-Fattah, sang pembuka, pembuat segala macam keputusan, urusan dunia dan urusan akhirat. Minta kepadanya agar urusan dunia kita Allah bukakan segala macam pintu-pintu kemudahan dalam mencari sebab rezeki, keberkahan dalam rezeki yang kita dapatkan, yang kita peroleh. Wa abwabar rahmah, minta kepadanya agar Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya, agar senantiasa meliputi kita, harta kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Wa an yaftah ala qalbihi bi syarhi sadrihi lil khair, mintalah kepada Allah, seorang hamba hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan hati-hati mereka untuk menerima kebenaran, kebaikan. Tak semua orang hatinya terbuka menerima kebenaran. Minta kepada Allah agar hati ini dimudahkan membuka, ya, pintu-pintu kebaikan, agar jangan terkunci, ya, karena banyak sekali orang-orang hatinya terkunci untuk kebaikan, tak menerima segala macam kebaikan. Qala subhanahu, Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah dapat disamakan orang yang Allah bukakan hatinya menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, sehingga dia berada di atas jalan cahaya dari Tuhannya. Ya, samakah mereka dengan yang tidak seperti itu? Tentu tak sama. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, sungguh celaka binasalah orang-orang yang hatinya mengeras, lalai daripada mengingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itulah sebenarnya orang-orang dalam kesesatan yang nyata. Nah,
قال القرطبي وهذا الفتح والشرح ليس له حد وقد أخذ كل مؤمن منه بحد ففاز منه الأنبياء بالقسم الأعلى ثم من بعدهم الأولياء ثم العلماء ثم عوام المؤمنين ولم يخيب الله منه سوى الكافرين. قال القرطبي berkata Imam Qurtubi rahimahullah, ya nisbat kepada Cordoba, Imam Al-Qurtubi yang dari Cordoba, dari Eropa sana. Wa hadzal fathu wa syarhu laysa lahu haddun. Apa yang Allah bukakan kepada hamba-hambanya ini daripada pintu-pintu kebaikan, apa yang Allah bukakan daripada kebenaran yang masuki dada-dada manusia, lapang dadanya menerima kebenaran, laisa lahu haddun, tidak memiliki sedikit pun batas, berbeda-beda. Ada Allah bukakan hatinya seluas samudra yang dalam, samudra yang luas, berbeda-beda. Ada yang Allah bukakan ya baginya pintu-pintu hidayah ya yang lebih kecil daripada samudra, berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Waqad akhadha kullu mu'minin minhu bihadzin, setiap orang beriman mengambil bagian daripada apa yang Allah bentangkan, bukakan bagi mereka daripada pintu-pintu rezeki dunia dan rezeki akhirat, petunjuk dunia dan petunjuk akhirat. Fafaza minhul anbiya'u bil qismil a'la, tapi sungguh beruntunglah para nabi, mereka lah yang paling tinggi mendapatkan bagian ya apa yang Allah bukakan kepada mereka berupa kebaikan, hidayah, petunjuk. Mereka lah yang paling banyak keberuntungannya. Mereka lah pemilik samudra-samudra hati yang luas. Subhanallah. Yang dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan-kebaikan. Thumma min ba'dihim al-awliya, setelah mereka datanglah para wali-wali Allah yang hati mereka juga seluas samudra, di bawah daripada apa yang dimiliki para rasul. Thumma ulama, kemudian para ulama. Thumma awamil mu'minin, kemudian orang-orang awam, orang dari golongan orang-orang mukmin. Semua dapat bagian daripada nama Allah Fattah. Keputusan dengannya Allah membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat. Walam yukhayyibillahu minhu siwal kafirin, tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, tidak diberikan sedikit jua pun pintu-pintu kebaikan berupa kebaikan akhirat, hidayah, petunjuk, ilmu, kecuali orang-orang kafir saja yang tak Allah bukakan bagi mereka. Walaupun pintu dunia tetap Allah bukakan bagi mereka, tak pandang bulu tetap Allah berikan bagi mereka pintu-pintu ya kebaikan rezeki dunia Allah bukakan sama dengan orang-orang beriman, tapi pintu hidayah tidak Allah bukakan untuk mereka. Naam. وفي صحيح مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وفي صحيح مسلم, dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Humaid atau Abu Usaid radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah, jika salah seorang kalian masuk masjid, hendaklah berkata Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, wahai Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan jika dia keluar, falyaqul, hendaklah dia berkata Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Tuhan, aku berharap darimu karuniamu. Masuk masjid meminta rahmat Allah SWT. Dan begitu luas ya, begitu luasnya rahmat Allah kepada orang-orang beriman. Minta hidayah, minta petunjuk. Kalau keluar daripada masjid, minta karunia Allah, cari rezeki. Kalau keluar dari masjid, ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Tuhan, aku meminta kepadamu karuniamu. Cari rezeki di luar masjid sana. Masuk masjid, minta kepada Allah rahmatnya. Keluar masjid, minta kepada Allah dibukakan pintu-pintu rezeki dari jalan-jalan yang halal, dari jalan-jalan yang berkah. Nah, فالرحمة والفضل والخير كله بيد الله يفتح به على من يشاء وييسر لمن يشاء فكل هذا من آثار هذا الاسم ومقتضياته. فالرحمة والفضل, maka rahmat Allah, karunia Allah, wal khairu, kebaikan, kulluhu biyadillah, semuanya ada di tangan Allah, yaftahu bihi ala man yasha, Allah bukakan ini seluruhnya, rahmatnya, kebaikannya
keutamannya, karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yuyassiruhu liman yasha. Allah mudahkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Fa kullu hadza min athari hadzal ismi wa muqtadayatihi. Maka semua efek daripada apa yang kita peroleh daripada pintu-pintu rezeki dunia, pintu-pintu rezeki agama, hidayah, petunjuk adalah efek daripada nama Allah Al-Fattah. Naam. Wa inna lanas'alullaha wa natawassalu ilaihi bihadzal ismil 'azimi wa nad'uhu bi annahu al-fattahu wa bi annahu khairul fatihin an yaftaha ala qulubina bil imani as-sahihi wal ihtida'il kamili wal yaqini ar-rasikh wa an yaftaha lana khazaina rahmatihi wa abwaaba karamihi wa mawaida birrihi wa wasi'a fadlihi wa ni'amihi innahu sami'un mujib. Terakhir berkata Syekh Abdul Razak, wa inna lanas'alullah, dan kita pun bermohon pula seperti beliau, sungguh benar-benar kita bermohon kepada Allah, wa natawassalu ilaih, kita bertawassul kepadanya, bihadzal ismil azim, melalui namanya yang maha agung ini, Al-Fattah, Al-Azim, wa nad'uhu bi annahu Al-Fattah, kita berdoa menyeru Allah bahwa Dialah Tuhan yang memiliki nama Al-Fattah. Wa bi annahu khairul fatihin, kita mengakui Dialah sebaik-baik pembuka segala macam pintu-pintu kebaikan. An yaftah ala qulubina bil iman, semoga Allah membukakan hati-hati kita ini agar dapat menerima iman as-sahih yang benar, wal ihtida' al-kamil, agar membukakan hati kita ini untuk dapat benar-benar mengikuti petunjuk yang sempurna daripada Rasulullah, wal yaqin ar-rasikh, agar benar-benar memiliki keyakinan yang dalam. Karena hati ini tak semua orang mudah membukakan pintunya untuk kebaikan dan petunjuk serta hidayah. Berapa banyak hati mereka terbelenggu dengan adat istiadat, terbelenggu dengan warisan leluhur dan nenek moyang, terbelenggu dengan berbagai macam nalar dan logika manusia, terhalang menerima kebenaran. Wa an yaftah lana khazain rahmati abwabi karamih, dan kita bermohon kepada Allah agar membukakan bagi kita berbagai macam bentuk khazanah rahmat-rahmatnya, abwab karamih, pintu-pintu kemuliaannya, wa mawaid birrih, kebaikannya, wa wasi' fadlih, luasnya karunia-Nya, wa ni'amihi, dan luasnya nikmatnya, innahu sami'un, sesungguhnya Dialah Tuhan Maha mendengar, mujimun, yang akan mengabulkan doa-doa kita. InsyaAllah ta'ala di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan nama Allah berikutnya, itu nama Allah As-Sami', Tuhan yang Maha mendengar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.